Oke, bersama kembali dengan bahasa sepak bola. Lebih tepat membahas Manchester United, di mana akhir-akhir ini setelah eh, kekalahan melawan Brentford, muncullah beberapa nama yang akan menggantikan Amorim. Itu berdasarkan media-media ya. Jadi beberapa media mengaitkan sosok pelatih yang notabene besar namanya di Inggris dan sudah proven juga ada beberapa yang dikaitkan dengan Manchester United. Mungkin kita bahas aja ya terkait siapa pengganti Amorim jika Amorim dipecat oleh Ineos dan tim. Yang pertama itu ada Oliver Glasner. Itu dia sosok kunci kebangkitan Crystal Palace, bukannya hanya di papan tengah ya, sekarang saat ini ada di papan atas Crystal Palace dengan pola sistem bermainnya sama seperti Amorim 3-4-3. Namun yang berbeda mungkin lebih solid antar lini tengah, belakang, dan depan, yang membuat itu menjadi uh, Ineos mencoba meliriknya. Namun ya tidak akan mudah gitu loh untuk bisa merekrut Oliver Glasner karena baik lagi kontraknya itu lumayan mahal ya kalau kita buy out gitu 20 juta, tahu gue ya, 20 juta pound sterling itu 20 juta euro itu agak mahal, yang mungkin itu akan memberatkan Ineos karena itu sendiri Ineos dan tim kayaknya nggak akan membuang-buang uang terlalu banyak gitu loh untuk seorang manajer ini pribadi loh. Tapi dari Fabrice ini kalau dilihat dua musim setengah kayaknya, dua musim setengah terakhir itu banyak perubahan untuk Crystal Palace karena sebelumnya Crystal Palace ya hanya menjadi tim pembunuh tanda kutip ya, kadang bisa kadang enggak, tapi semenjak Oliver Glasner ini datang ke Crystal Palace itu berubah, menurut gue berubah banyak total, padahal dia sudah banyak kehilangan pemain. Ada Olise, terus ada Eze, terus ada sebelumnya Zaha itu pada cabut, tapi Crystal Palace di bawah Oliver Glasner ini menurut gua ini agak mengejutkan gitu banyak pecinta sepak bola Liga Premier Inggris terutama ya. Karena dengan permainannya lebih Spartan, lebih pressingnya kuat gitu loh. Ini membuat Crystal Palace ada di posisi atas saat ini gitu loh. Itu yang mungkin tanda kutip Ineos agak melirik. Dan lagi formasinya itu sama dengan sistem formasinya Amorim saat ini. 3-4-3 sama persis dengan Amorim. Cuma yang membedakan apa? Kesulitan antar lini itu nggak dipunyai sama Amorim. Gue nggak tahu kenapa Amorim masih struggle, lebih tepatnya di tengah, karena semua fans, semua media, semua banyak pengamat, bahkan pelatih Premier League yang berhadapan dengan MU tahu titik lemah MU di mana, dan nggak tahu lagi gue dari si Amorim ini eh, meramu seperti apa lagi nanti pas lagi lawan Sunderland, karena di week sebelum-sebelumnya selalu menggunakan dua gelandang yang sama, atau lebih tepatnya ya posisinya tetap Bruno dan DM1, yang itu membuat agak terbaca sama lawan-lawan. Berbeda dengan Oliver Glasner itu benar-benar solid, sangat solid, karena walaupun dia bermain 3-4-3 sama, tapi setidaknya dia antar ini agak rapat. Dan seperti udah mengetahui lah pemainnya dari pola sistem formasinya si Glasner ini. Kita coba lihat ya formasi terakhir melawan Liverpool, menang 2-1 di menit terakhir. Itu di tengah itu, walaupun dia tidak ada gelandang bertahan yang kompleks, setidaknya dia bisa menguasai lah. Dia bisa tahu kapan akan maju, kapan akan itu. Tengahnya ada Wharton sama Kamada. Ini dua pemain ini mungkin tidak tipikalnya untuk petarung, tapi dia bisa
menguasai lini tengah, bisa menyimbangi Gravenberch dan McAllister. Berapa kali kalau gue lihat itu mungkin lebih banyak dari Liverpool, tapi mereka tuh bisa mencoba untuk save di sisi tengahnya gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak meninggalkan ruang. Yang dimana Bruno dan Casemiro itu selalu meninggalkan ruang yang sangat lebar, makanya jadi kunci buat lawan bisa menembus pertahanan United. Itu yang mungkin nggak tahu ya, Amorim mungkin lagi berpikir lagi cara untuk mengantisipasinya. Padahal dia udah sempat bilang beberapa kali, ya itu nggak works ternyata, sudah dicoba-coba. Nah ini yang agak beda karena dia agak lini ke lini itu agak solid, gue bilang. Agak solid ya, karena beda sama itu benar-benar gak solid dari lini belakang, tengah sama depan tuh gak solid. Jadi nggak ada apa namanya, kerjasama yang baik lah gitu. Kalau menurut gua ini sangat cocok, cocok aja. Cuma baik lagi ya, apakah mental Oliver Glasner ini siap di Manchester United? Gua rasa sih nggak akan siap dengan tuntutan fans, media gitu loh. Karena ini berbeda gitu, Manchester United berbeda. Berbeda apa? Karena tuntutan fansnya itu terlalu besar. Terlalu besar, apalagi ketika ada kesalahan, media menggoreng, up terkait Manchester United apapun itu akan goyah gitu dari sisi manajemen ataupun tim kepelatihannya, seperti hal saat ini di mana posisinya Amorim berada, ketika sudah disenggol media, dia sudah kehilangan sedikit demi sedikit, kehilangan percaya dirinya sendiri. Nah itu ya, gue agak meragukan kalau misalnya Oliver Glasner berhasil di Old Trafford. Tapi kalau misalnya menjadi pilihan ya, salah satunya pilihannya memang Oliver Glasner yang terbaik lah dan proven Premier League. Beda dengan ya yang kandidat gue dengar selain. Tapi ya ganjalannya baik lagi ya, Neos kan agak pelit nih sebenarnya ya, gimana harga buyout mengeluarkan si Oliver Glasner dari Crystal Palace ini lumayan besar, itu 20 juta euro gitu loh. Ya itu kayaknya agak nggak mungkin, walaupun kalau misal tekanan dan lain itu bisa aja itu loh. Yang kedua itu ada Andoni Iraola. Nah ini agak tricky ya gue bilang, karena ini pelatih muda juga sama kayak Amori. Dia proven Liga Premier juga, tapi sistemnya agak berbeda. Dia biasanya mainnya 4-4, ya 4-4-1-1, atau 4-2-3-1. Terkadang main 3-4-3 juga. Tapi dia lebih banyak di 4-5-1 ya. Setahu gua 4-5-1. Coba kita lihat di sebelumnya ya, ketika lawan Leeds United dia pakai formasi apa ya? Nah, sama kan? 4-2-3-1. Itu yang membuat gua merasa kayaknya agak 50-50 ya ngambil si Andoni Raiola. Karena kalau berdasarkan gue ya, kalau dari manajemen pasti dia akan mencari pelatih yang berdasarkan skema sebelumnya, tapi di mana gak worksnya gitu loh. Pasti kan akan ada interview dan lain ya, dari kader-kader tersebut. Tapi cukup menarik bagi gue karena gue penyuka formasi 4 back. Jujur aja, gue nggak suka formasi 3 back sebenarnya. 4 back tuh menurut gue safety-nya Manchester United. Selalu aman lah gitu. Belum bisa di MU menggunakan 3-4-3. Sekali dua kali berhasil. Di Ole pernah sekali, di zamannya si Ten Hag juga sekali dua kali. Terus nah sekarang yang Forsir besar banget di eranya si Amorim. Nah ternyata agak kurang berhasil ya, karena yang selalu dibilang banyak orang ya, tengah lu nggak bisa nih gitu untuk bisa menjalankan 3-4-3 ini. Nah, sedangkan Andoni Iraola ini akan kembali ke masanya Ten Hag di mana formasi 4-2-3-1. Mungkin agak lebih melihatnya si Andoni Iraola ini sistemnya lebih kayak Ten Hag sih kalau gue lihat ya. Nah, apalagi dia pelatih muda, nah gue nggak yakin dia berhasil ya, tapi
kalau di salah satu pilihan terbaik ya saat ini cuma ya dia doang. Andoni Iraola yang masih sekalinya dia bisa membuat United lah agak bergerak dikit ke peringkat sebelum saat ini. Itu bisa, tapi kalau untuk langsung chip di posisi 4 besar kayaknya agak sulit. Dia akan butuh adaptasi juga karena ketika pemain sudah mencoba adopsi 3-4-3 terus langsung berubah jadi 4-1-1 atau 4-2-3-1 itu kayaknya akan dari nol lagi. Dan itu yang membuat gua akan ketawa ke manajemennya si Ineos gitu. Karena dia tetap kekeh membawa Amorim dengan sistem 3-4-3 ke United. Ya, kalau untuk harga buyout klausel rilisnya itu sekitar 9-10 juta itu lebih murah dibandingin Oliver Glasner. Bisa aja diangkut, tapi baik lagi kan terkait lain-lain terkait analisisnya dari timnya si Ineos, bagaimana diimplementasikan di tim Manchester United saat ini apakah cocok atau tidaknya, itu harus benar-benar dipikirkan matang sama manajemennya Ineos gitu loh. Karena ini lu udah membuang 1 tahun penuh dan lu harus mengganti sistem tuh menurut gue rada bodoh sih. Karena ya kenapa nggak lu dari awal aja dengan sistem yang sama mencari polanya 4-2-3-1 gitu. Setelah Ten Hag cabut ya lu harus kenapa nggak nyari itu. Padahal dulu pas lagi Dan Ashworth ada di posisi director footballnya United, itu ya mengajukan pelatih-pelatih yang menggunakan asas sama sepertinya si Ten Hag 4-2-3-1, kan pakai 3-4-3. Makanya Dan Ashworth ketika tidak setuju dengan Amorim datang itu dia cabut. Itu menjadi kuncinya dan gue akan ketawa ketika dia akan mengambil pelatih yang formasinya akan 4 lagi. Karena akan jadi dari nol lagi dan lu mau buang duit dan mau buang waktu gitu loh. Dan yang ketiga itu adalah Gareth Southgate. Ini pasti sebenarnya nggak buruk ya. Menurut gue nggak buruk karena prestasi di timnas bagus. Tapi belum teruji di klub. Di klub itu setahu gue terakhir itu 2009 dia melatih. Gue lupa klub di mana. Cuman kalau dari segi dia bermain di di tim Inggris itu bagus. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika di turnamen final gitu, di final itu 16 gitu loh. Jadi kayak agak kurang. Itu menurut gua kayak aneh aja. Tapi ketika lu di fase grup sampai lu di apa namanya kenal sistem lu bagus tuh. Tapi pas lagi puncaknya tuh agak jelek. Nah itu yang agak tricky. Tapi sebenarnya Gareth Southgate ini adalah pilihan pertama kandidat pengganti Ten Hag tahun lalu oleh Dan Ashworth yang membuat gonjang-ganjing Dan Ashworth cabut gara-garanya ya Ineos lebih memilih si Amorim dibanding si Gareth Southgate. Nah itu yang gue dengar. Ya kalau ini Gareth Southgate dipilih sama Ineos gue akan ketawa gitu loh. Lu ngapain gitu loh, buang tadi gue bilang kayak Andoni lu buang setahun buat rekrut Ambon tapi lu gak bisa mau bersabar gitu. Ya udah gitu lu bodoh bersama kayak manajemen United sebelumnya gitu. Dan by the way, Gareth Southgate ini gratis ya, jadi free agent ya bisa direkrut secara langsung. Mungkin struktur gajinya aja bisa disesuaikan sama manajemen ini. Tapi kayaknya agak agak ini ya masih masih terlalu dini gitu loh melihat ini karena walaupun dari beberapa media di X atau di platform lain bilang ini sedang mendekati garis finish selama 1 minggu terakhir, gue udah nggak percaya sih kalau misalnya Ineos mencoba gitu loh membujuk Gareth Southgate gitu. Karena ya baik lagi, berarti dia makan atau ngejilat dulu sendiri gitu pada saat Dean Ashworth eh, mengajukan nama Gareth Southgate gitu. Ya baik lagi ya, kita nggak tahu pastinya atau tidaknya. Dan menurut gua di antara tiga ini sebenarnya ya yang paling oke itu udah Andoni Iraola. Cuman baik lagi ya, bagaimana mengkalkulasi dari manajemen Ineos terkait ketika memang akhirnya si Ambon dipecat ya melihat dari segi semuanya jadi jangan berdasarkan prestasinya di ini gitu apa di Premier League tapi lu lihat dari semuanya mentalitasnya dari segi dia membuat sistemnya seperti apa, apakah cocok dengan skuad United saat ini atau tidak, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau lu cuman berdasarkan, oh dia bagus, dia kayak Oliver Glasner ya, oh dia bisa menerapkan 3-4-3 nih di Crystal Palace, wah dia bisa menyulitkan dia sekarang papan atas, belum tentu di United bisa.
Karena lu harus benar-benar detail. Jangan lu berdasarkan interview, tapi lu harus benar-benar detail. Lu pertanyakan semuanya. Kalau bisa staff-staffnya akan dibawa sama mereka, sama pelatih-pelatih yang memang akan jadi the next manager United gitu loh. Ini gue nggak bukannya untuk mendahului ya. Kalau misalkan ya, walaupun gue sebenarnya ya gue pengen yaudah Amorim biar aja setahun kita lihat gitu performanya ada progres atau enggak. Gue pengen progres atau enggak. Dia buta nggak sih masalah di mananya problem dia gitu loh. Kalau dia masih buta sampai setengah tahun ya harusnya sih udah cabut gitu loh. Nah baik lagi kan, makanya harus benar merinci dari staf pelatihnya yang dibawa sama di beberapa kandidat itu harus lu bisa tanya dan detail kalau bisa apa yang bisa membantu pelatih. Kalau dari gua akan memilih dari tiga nama ini. Walaupun ada Xavi Hernandez yang dikatakan sama Fabrizio Romano dia akan belajar sepak bola Premier League kalau misalnya dia dilirik sama Ineos gitu. Tapi menurut gua kayaknya agak riskan kalau misalnya Xavi ke United dengan kondisi saat ini karena benar-benar agak agak ngeri gitu menurut gua ketika Xavi dan bisa jadi dia lebih parah dari Amorim gitu mentalnya karena ini Amorim sekarang udah kena mentalnya. Ya menurut gua dibanding lu mencari kandidat-kandidat lain, lu cari pelatih yang emang tidak banyak diperhitungkan dan sesuai strategi lu pembeliannya. Karena kan Amorim kemarin minta A, lu kasih minta B itu yang menurut gua agak kesal gitu loh. Dan membuat banyak fans kritik cara kerja Ineos gitu loh. Nah itu lu harus cari pelatih yang manut dengan pembelian lu gitu. Jangan keinginan si pelatih ya. Menurut gua yang bisa kayak gitu ada pilihan nih. Yang pertama Gareth Southgate, yang kedua kalau dari gua mungkin ada beberapa fans juga kiranya hal yang sama ya. Michael Carrick lu bawa. Lu kasih dia, gue yakin dia akan mau apa pemain yang lu kasih gue yakin dia akan mau. Walaupun dia akan minta satu dua pemain yang menurut dia itu adalah pilihan utamanya dia itu bisa jadi. Ya tinggal tinggal tergantung kan negosiasi lu dengan Carrick seperti tapi kayaknya Carrick akan bisa menyesuaikan pemain-pemain yang lu beli menurut gue dan kalau bisa pemain-pemain yang lu beli di misalnya Carrick jadi pelatih United selanjutnya lu beli pemain yang di bawah harganya yang beli 50 juta pound sterling kalau bisa entah berantah biar mentalnya tidak kena gitu loh gue ngeliat tuh banyak pemain United dibeli harga mahal tuh kena kena mentalnya gara-gara ya harganya mahal dan lu berasal dari mana guys potensi luar biasa nah lebih baik lu harus cari yang sekiranya masih mentah nggak apa-apa biar aja yang penting mental bertanding di lapangan tuh yang kita butuhkan saat ini karena dilihat selama beberapa week ini kayaknya mentalnya tuh kayak agak kurang gitu loh itu ya pendapat gue berharapnya yang terbaik buat United ke depannya harapan gue semoga Amorim berbenah melawan Sunderland dia harus membuka mata Bruno tidak bisa sendiri di lapangan tengah tanda kutip di posisi nomor 8 kalau harusnya ya harus itu harus maju ke depan kalau tetap Bruno main walaupun memang nggak bisa ataupun ya menurut lu kayaknya harus ada Bruno ya itu yang udah di depan atau kalau Bruno pun kayaknya agak kurang di depan ya lu harus mengganti atau mencoba pemain tengah lainnya gitu sih itu pendapat gue tentang isu ataupun rumor terkait penggantian Amorim ya gue berharap Amorim tetap stay mencoba ataupun bisa membuktikan apa yang dikatakan Farafel salah dan media salah. Yang katakan gue juga salah. Berharap gue gitu. Dia punya eh, mental yang inilah gitu kuat gitu. Ya itu aja ya mungkin dari gue. Nanti ketika ada update tentang MU akan gue informasikan lagi di konten-konten gue berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.